Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa au'ada bil adzabi alimi alaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib guru-guru kita yang mulia, wa izzatil kurama, para kiai alim ulama nukusim juring dipihormat. Ada Al-Habib Ali Ridha, Al-Habib Haidar, dan juga Al-Habib Hussein bin Yahya, dan juga tidak lupa guru kita semua Kiai Haji Jajab Berkamal. Mata'anallah bitul hayatihim. Kita doakan semuanya guru-guru kita mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan istiqamah, barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap keluarga besar daripada kedua mempelai yang saya muliakan dan saya hormati, semoga hajat-hajatnya segalanya digabulkan oleh Allah. Hajat di dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada aparatur pemerintahan yang hadir maupun yang tidak hadir. Berkat kita berkumpul malam dalam kebaikan ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mugia aparatur pemerintahan urang sadayana dipasihan Gusti Allah kemudahan untuk bisa menjalankan amanat dari masyarakat dan bisa membahagiakan daripada masyarakatnya dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa sebagaimana harapan daripada sahibul bait, sahibul hajat, untuk mendoakan daripada khususnya kedua mempelai yang baru saja menikah, dan umumnya perkumpulan ini mengingatkan daripada mempelai-mempelai yang sudah kadaluarsa, dan juga mengingatkan kepada para calon-calon mempelai yang akan menikah dengan harapan semuanya mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak akan panjang lebar hapunten waktosna tos wengi, secara singkat saja. Alhamdulillah telah dengarkan dari guru-guru kita tausiah-tausiah, amanat-amanat, wejangan-wejangan, khususnya untuk kedua mempelai dan umumnya untuk kita semua, agar dengan harapan yang kita harapkan adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan bisa didapatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mau melihat cara bagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam perkumpulan malam hari ini dalam acara tasyakur walimatun nikah membicarakan tentang pernikahan, harapan daripada pernikahan adalah kebahagiaan, bukan kebahagiaan sementara, tapi kebahagiaan yang abadi kekal di dunia dan di akhirat. Siapa kiblatnya, siapa contohnya untuk bisa menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Harapan daripada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya harapan daripada seorang hamba-hamba Allah menjadikan keluarganya adalah keluarga yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang mendapatkan pandangan kasih sayang, pandangan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan mereka siapa? Para lelaki-lelakinya adalah seorang imam yang bertakwa, bukan sekedar imam ya hanya imam di dunia, tapi imam di dunia wal akhirah, yang menjadikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, syarat daripada seseorang menginginkan kebahagiaan sing sering-sering ngadoa eta. Unggal ulah salat, ulah dilepas doa eta, khususnya kepada kedua mempelai dan umumnya kepada para mempelai yang sudah nikah lama. Ya, dengan sering membaca doa tersebut, Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu insya Allah akan diberikan kebahagiaan. Itu bentuk daripada bentuk tawakalnya.
Bentuk daripada bentuk ikhtiarnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Dikatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ini kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk daripada ikhtiar seorang hamba ketika menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga, di situ mereka daripada orang-orang tersebut harus melihat bagaimana cara rumah tangganya Rasulullah. Karena kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Jalmi anu baik ke keluarga nanti nu kawas kumaha. Yang dituntut pertama adalah seorang laki-laki. Perempuan menurut baik. Itu be. Justru perempuan teh cerewet. Cerewet teh gara-gara mimitina malah laki. Nah. Karena awal daripada pengantin, mimiti pengantin bahagia enggak? Bahagia. Eueuh para sehat teh eueuh kudu. Pernah ke mobil tuh tazwijah saya nerima. Masuk ke kamar kakarek sajam kawin terus pasea aya. Eueuh. Pasea nangke lamun geus seberapa tahun? 2 tahunnya pengalaman lain. 1 tahun mah masih hanet keneh. Ieu taroskeun teh kan geus pengalaman-pengalaman termasuk abdi. Heuh. Sapoe, 2 poe, sabulan, 2 bulan, 1 tahun anyar sampai pengantin teh. Mulai paseana irake lamun geus mulai boga budak. Nah, aya. Kumaha cara Nabi? Masya Allah. Di situ kita melihat kebahagiaan ketika ingin berharap kebahagiaan itu selama-lamanya. Memang aya pasea, tapi paseana anu wajar. Bukan pertengkaran-pertengkaran yang bisa menghancurkan daripada segala-galanya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita mempelajari cara yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena kiblatan kita, contohan kita dalam rumah tangga adalah Rasulullah SAW. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk kemesraannya, dalam bentuk bagaimana bermuamalahnya, dari bentuk bagaimana cara menghadapi istrinya, dan dari mana bagaimana bentuk daripada segi segala macam bentuk. Bagaimana ketika menghadapi daripada cobaan tersebut dalam bersama suami istri, ya, atau dalam cara bagaimana ketika mendapatkan kebahagiaan, semua itu telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ajaran tersebut? Nyalamun dijelaskan panjang moal anggeus sajam. Leres. Kumaha carana? Kita ambil secara globalnya saja. Pertama kita harus tahu pondasinya terlebih dahulu. Bagaimana pondasinya agar rumah tangga tersebut bisa mengikuti rumah tangga yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad? Tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Cecep. Oke, Haji Cecep Nur Kamal menjelaskan apa? Ini urusan masalah pondasi daripada rumah tangga adalah urusan daripada rizki yang halal ataupun haram. Itu pertama. Pondasinya didinya. Eta. Karena ini yang menghancurkan segala-galanya. Kalau rizkinya halal, Masya Allah, daek eta anggota tubuh bakalan taat ke Gusti Allah. Tapi kalau sebaliknya kata Nabi besar Muhammad, rizkinya haram, asad jawariu sya'am abah, maka anggota tubuhnya pun akan bermaksiat. Jadi dalam rumah tangga pertama, anu kedah diperhatikan ya eta urusan rizki anu asup kalebet urang. Karena ini pondasinya. Karena ini yang akan menghancurkan segala-galanya. Kalau rizkinya halal. Masya Allah. Tadi, jangankan satu suap. Saeutik segede sirem. Bisa ngajadikeun galau hate. Komodein ulah lebokna paribahasa. Bahasana kan gitu. Lebokna eusina haram. Kumaha lain galau deui nu aya hatena bakalan busuk. Kalau hatinya sudah busuk, yang ada ya pasea bae. Nu aya parase. Jadi urusan rezeki. Nah, ini diperhatikan. Apalagi hidup di akhir zaman. Ya, yang dimana dukungan istri itu untuk mencari seorang laki-laki yang bisa mencari nafkah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya wajib kepada para istri agar mendukung mereka para suami mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah. Seperti istri-istri zaman dahulu ketika suaminya mau kerja, ketika mau keluar rumah, itu diamanatinya bukan cari duit yang banyak, tapi cari rizki yang halal. Cari rizki yang halal. Beda dengan sekarang. Ketika suaminya mau kerja, apa yang dipikirkan? Sama istrinya, apa yang diamanati? Pak, milarian artos nuseur, buat beli berlian, buat beli ini. Terserah, rek halal, rek haram, penting balik bawa duit. Lamun balik bawa duit, digembok. Wah, ingat cilaka.
Akhirnya lakina naon? Keder tek balik geus aya hayam pencit cokot jual. Wah, maling. Nu korupsinya korupsi, nu malingnya maling, anu bulitnya bulit, Masya Allah. Kenapa? Karena mereka dapat tekanan dari istrinya. Tapi kalau istrinya mendukung, Pak, tenan naon, balik teh bawa duit tenan naon. Nu penting kudu asup duit teh rezeki anu halal. Mamah teh, umi teh, sayang teh, bebeb teh gitu. Masih kuat nahan lapar dibanding nahannya panas neraka jahanam. Itu mereka orang-orang istri-istri dahulu. Karena tahu kenapa? Karena ini pondasi. Ketika mereka ingin mengikuti bagaimana tata cara rumah tangga yang dibawa oleh Rasulullah, harus terlebih dahulu pondasinya mengerti apa rizki halal. Eta nupang penting-penting namanya. Ini yang akan menjadikan buah hasil dari rumah tangga yang sabar. Ini yang akan menjadikan hasil dari rumah tangga yang syukur. Ini yang akan menjadikan hasil daripada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini yang akan menjadikan hasil putra-putrinya soleh dan solehah. Rizki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan zaman ayeuna. Ulah perem kudu bentak masalah rizki teh. Ya. Ulah sok paribahasa darurat. Ya, mengambilkan kaidah fiqhiyah. Ya, geus darurat. Ya, tubihul mahdurat teu naon cenah. Darurat mah kapepet kos kumaha. Buktina masih bisa hirup. Jalma nu batasan kapepet teh lamun eueuh dahareun deui. Mun eueuh nu mere deui, hirup sorangan di hutan ngan ayana bangke. Nah, itu pun makannya harus sekedar bisa untuk ganjel hidup. Ieu mah teu. Sagala-gala geus aya masih keneh bae itu namanya tamak. Ya, itu namanya tamak. Jadi ini pondasinya. Segala sesuatu harus diperhatikan dari urusan rizki. Kalau ingin anak soleh, putrinya soleha, istrinya soleha, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, saya cuma memberikan amanat. Dari pertemuan kali ini nggak akan panjang lebar, tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Berusaha hidup di akhir zaman, banyak daripada gangguan-gangguan setan dan iblis. Carilah rizki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan oleh Al-Habib Husain, ya thalabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari rizki yang halal itu wajib kepada setiap muslim. Dan katanya Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa yang melemparkan satu suap hasil haram, maka anggota tubuhnya, barang siapa yang melemparkan satu suap ke anggota tubuhnya hasil haram, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah selama 40 hari, kata Nabi Muhammad SAW. Satu suap 40 hari mual dilihat ibadahna, salatna, sedekahna, rukuna, segala-galana. Lamun teu dilihat mual menang rahmat, mun geus teu menang rahmat, apa yang terjadi? Isinya maksiat. Lamun isina maksiat, isina pasea, pegatan, hancur. Naudzubillah, gara-gara rizki. Jadi eta pang-pang namanya. Cuman ayeuna, aduh beb, ayeuna geus kumaha ieu? Udah masuk, udah terlanjur, taubat malam hari ini. Minta sama Allah jalan. Insya Allah ketika kita menginginkan kebaikan, niat kebaikan, Allah akan berikan 1000. Bahkan tidak akan terhitung jalan kebaikan tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi ketika ingin mendapatkan kebahagiaan bukan melakukan sesuatu pekerjaan yang diharamkan. Justru itu bukan solusi. Ya. Justru itu malah tambah masalah. Carilah solusi kepada sesuatu yang halal, yang dimana diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan senantiasa di akhir pekan sekarang, di bulan daripada penuh keberkahan daripada bulan Rajab, kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan di bulan Rajab ini untuk bisa mendapatkan kebahagiaan untuk diri kita, khususnya kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan perkumpulan ini bisa menjadikan jalan untuk kebahagiaan khususnya kedua mempelai dan umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.